kami akan menjelaskan mekanisme tentang pelayanan kesehatan di masing-masing floor. Mekanismenya adalah setiap 2 jam perawat kami akan melakukan di dalam grup tersebut akan melakukan. Kalaupun ini sekarang sebagian belum jalan, mungkin internetnya ada sedikit down beberapa kali memang, tetapi dari Telkom mengupayakan ini tetap berjalan dengan optimal. Dari Telkom, dari BUMN Telkom ada di sini, semua ada di sini. Sehingga setiap saat kami, setiap ada keluhan, kami akan berusaha untuk mengatasi keluhan tersebut. Kemudian setiap 2 jam mereka laporan tentang kondisinya dengan aplikasi yang ada, yaitu self-assessment tersebut. Kemudian bila ada keluhan, perawat tersebut akan menjapri dari pasien tersebut untuk datang ke ruang periksa. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh perawat, disiapkan, perawat akan memanggil dokter yang ada yang jaga di IGD. Dokter akan naik ke ruang periksa lantai tersebut. Sehingga dengan begitu, kalau memang perlu menurut dokter yang memeriksa perlu untuk dikonsulkan spesialis, dokter spesialis nantinya yang akan datang ke ruang periksa tersebut. Kemudian bila dibutuhkan perawatan lebih, akan kami turunkan di tempat perawatan, yaitu di lantai 2. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bila nanti pasien tersebut tidak mampu diatasi di sini, akan kami rujuk di rumah sakit yang lebih lengkap. Ya, rumah sakit yang lebih lengkap. Kemudian tentang bagaimana pasien dalam hal ini boleh berjalan-jalan di lorong tersebut. Harapan kami minta, kita harapkan sama-sama, kami karantina juga bukan yang strict seperti kita menahan daripada pasien, tapi kami mohon mari kita sama-sama, jadi bersama kita melawan corona, yaitu kita sama-sama menjadi tanggung jawab kita untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih lanjut. Silakan, misalnya ada pasien yang menyampaikan bahwa mampu mandiri di rumah setelah berada di sini ternyata mendapatkan pembelajaran dalam isolasi mandiri, mungkin bisa melaporkan ke perawat dan kemudian akan ketemu dokter spesialis. Dokter spesialis kemudian akan kami lakukan penjelasan sehingga keputusan untuk melanjutkan karantina ini tentunya tetap akan kami berikan. Jadi jangan khawatir, di sini akan seperti terkungkung, pasti terkungkung karena kita biasa di luar, tetapi di sini di satu ruangan lebih dari hampir bisa dikatakan 14 jam. Tetapi kamar itu tidak terkunci, sehingga sebetulnya pasien bisa jalan keluar karena kami menyiapkan di masing-masing ruangan tersebut adalah dispenser, sehingga pasien bisa keluar, kalau untuk minum dan sebagainya bisa keluar. Kemudian tentang apa
apa saja yang bisa dirujuk ke rumah sakit darurat COVID-19 ini. Yang pertama, pasien rujukan dari rumah sakit dengan derajat atau kondisi ringan sampai sedang karena COVID-19. Yang kedua, bisa dari masyarakat yang merasa mengalami gangguan atau sakit dengan dikarenakan COVID-19. Yang ketiga, biasanya dari keluarga menginformasikan ataupun dari masyarakat menginformasikan ada penderita COVID-19 di daerah atau di tempatnya, kami bisa menjemput. Kami bisa menjemput untuk dilakukan isolasi atau karantina di rumah sakit darurat COVID-19 ini. Mungkin itu saja informasi yang kami berikan. Mudah-mudahan tidak terjadi kebingungan. Kalaupun masyarakat, mohon maaf, satu lagi, bahwa informasi masuk ke rumah sakit darurat COVID-19 ini bisa diakses melalui 119 extension 9 Kementerian Kesehatan. Jadi demikian mungkin informasi tentang rumah sakit darurat COVID-19 ini. Bila masyarakat ada yang butuh informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.